Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa 'amalan yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa majalisana majalisa rasulillah. Allahumma shrah sudurana bi'ulumi rasulillah wamla' qulubana bihubbi rasulillah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak fajma'na yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila al-batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'du. Yang kami muliakan guru kita semua, Buya Yahya Zainul Ma'arif beserta keluarga, dan juga Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga, dan tidak lupa juga para dewan asatidzah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau-beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau-beliau orang yang istiqamah di dalam membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada para santri dan para wali santri, para ibunda kami, para orang tua kami yang hadir pada majelis ini. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Ahmad Prastio bahwasanya tentang fadilah ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sedikit nasihat. Nasihat untuk diri kami sendiri tentunya, dan kepada seluruh jamaah yang mendengarkan nasihat ini. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlatun. Para santri ini sudah hafal. An-nasihatu sahlatun wal mushkilu apa? Wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah, akan tapi yang sulit adalah penerimaan daripada nasihat tersebut. An-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madhaqi muttabi'al hawa murratun. Kenapa nasihat itu sulit untuk diterima? Li'annaha, kata Imam Ghazali, li'annaha fi madhaqi muttabi'al hawa murratun. Karena nasihat itu di dalam hatinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu
murrah, pahit. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena sesuatu yang dilarang tersebut sangat dia cintai, sangat dia sukai, sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga ketika dinasihati terasa pahit. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mudah untuk menerima nasihat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita dari kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, mujaharatu bil ma'siyah. Karena di dalam kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, di sana ada dosa yang berlipat ganda. Para ulama mengatakan, jika kita melakukan maksiat secara terang-terangan di khalayak umum, maka ada dua dosa yang kita dapat. Yang pertama adalah dosa kemaksiatan itu sendiri, dan yang kedua adalah dosa mengajak orang lain kepada kemaksiatan. Karena di saat kita melaksanakan kemaksiatan di khalayak umum, secara tidak langsung kita telah mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan kemaksiatan seperti itu. Akan tapi pada saat ini yang kita akan sampaikan bukan tentang kemaksiatan yang dilaksanakan secara terang-terangan. Yang akan kita terangkan pada kali ini adalah kemaksiatan yang dilakukan secara diam-diam, al-ma'siyatu bis-sir, kemaksiatan yang dilakukan secara diam-diam. Para ulama mengatakan pada zaman ini katsirun minan nas waliyun lillahi ta'ala fil alan, aduwwun lillahi ta'ala fil khalwah. Apa artinya? Banyak pada zaman ini manusia-manusia itu adalah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala di saat dia bersama orang banyak, di saat dia bersama teman-temannya, di saat dia bersama orang tuanya, di saat dia bersama dengan gurunya. Akan tetapi ketika ia sendirian, dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikisahkan bahwa permasalahan tentang kemaksiatan ini sudah berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Jika seseorang melakukan kemaksiatan dan dia meyakini bahwasanya kemaksiatan tersebut tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemaksiatan tersebut, maka ini sudah bukan masalah kemaksiatan lagi, akan tapi ini adalah masalah keimanan dan keyakinan. Dan jika kemaksiatan tersebut dilakukan oleh seseorang dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia, maka ketahuilah dia telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada manusia-manusia lainnya. Dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah dari teman-temannya. Kalau kita umpamakan para santri, lebih malu mana ketika kalian semua ini bermaksiat di hadapan teman kalian atau bermaksiat di hadapan guru kalian? Mana yang lebih malu? Bermaksiat di depan guru atau di depan teman? Di depan guru toh. Artinya guru lebih agung dibanding teman-teman kita. Nah, ketika ada seorang melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak malu
akan tapi dia malu. Dia malu kepada manusia akan tapi tidak malu kepada Allah, maka secara tidak langsung dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada manusia. Coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang melihat hati kita. Melihat hati kita, dan Allah melihat bahwasanya hati kita ini telah mengagungkan manusia di atas Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini, hadirin muslimin wal muslimat, pada zaman ini kita berada di zaman yang sangat mudah kita untuk melakukan kemaksiatan. Kita berada di zaman internet. Kita berada di zaman HP. Sangat mudah untuk semua orang melakukan kemaksiatan di kamarnya atau dimanapun yang ia mau. Ia bisa melihat atau melakukan kemaksiatan dengan HP-nya tersebut. Ia bisa melihat apapun yang ia mau dimanapun ia inginkan. Diceritakan ada seorang yang selalu melakukan kemaksiatan di saat dia sendiri. Kemudian dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengisahkan bahwasanya setiap kali saya melakukan kemaksiatan dan tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah Subhanahu wa taala di kamar saya, maka ketika saya mendengar suara pintu, suara daun pintu misalnya cekrek seperti itu, ketika setiap saya mendengar suara daun pintu, maka hati saya bergetar karena takut. Hati saya selasa ingin copot dari tempatnya karena saya takut ada ibu saya mengetahui saya bermaksiat. Saya takut anak saya mengetahui saya sedang bermaksiat di kamar. Saya takut teman saya mengetahui saya bermaksiat di dalam kamar. Saya takut guru saya mengetahui saya bermaksiat di dalam kamar. Alam ya'lam annallaha yara. Dia takut kepada teman-temannya melihat kemaksiatannya. Dia takut kepada gurunya. Dia takut kepada... Apakah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat? Alam ya'lam annallaha yara. Keadaan ini ayuhal ikhwah, keadaan ini adalah keadaan ketakutan ini, keadaan hati yang bergetar di saat takut orang lain mengetahui keburukan kita adalah lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding kemaksiatan yang kita lakukan. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "I'lam anna khaufaka wa ittirab qalbika makhafata an yukshafa sitruk ashaddu 'indallahi min adz-dzamb." I'lam anna khaufaka, ketahuilah bahwasanya ketakutan Anda, ketakutan kita ini, wattiraba qalbika, dan getaran hati kita karena takut tersebut, takut diketahui kemaksiatan kita oleh orang lain, makhafata an yukshafa sitruk, ketakutan karena khawatir kemaksiatan kita diketahui orang lain, asyaddu 'indallah, itu lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala minadzam, daripada dosa tersebut. Orang yang telah melakukan kemaksiatan malu kepada manusia akan tapi tidak malu kepada Allah, dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar tidak melakukan kemaksiatan dengan mujaharah, dengan terang-terangan. Akan tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kemaksiatan yang dilakukan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna minal qaul idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas,
Dia bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfu minallah, wala yastakhfuna minallah. Tapi dia tidak bersembunyi dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kebodohan ini ayuhal ikhwah. Dia merasa bahwasanya Allah tidak melihat. Dia merasa bahwasanya Allah ini seperti makhluknya, yang mana ketika dia berada di dalam gurfah, di dalam kamar, dia berada di dalam tembok yang besar, maka Allah tidak melihatnya. Sungguh ini adalah suatu kebodohan jika ia meyakini seperti itu. Akan tapi jika dia meyakini bahwasanya Allah melihat, maka ini adalah suatu kekurang ajaran, suatu perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Bukhari wa Muslimun fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya suatu ketika ada orang berkumpul di Ka'bah. Di Ka'bah berkumpul kemudian bertanya satu sama lain. Yang satu berkata, "Atarawna annallaha yasma'u ma naqul?" Apakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan? Kemudian yang lain menjawab, "Innallaha yasma'una idza jaharna wa la yasma'una in akhfaina." Allah Subhanahu wa taala melihat kita kalau kita ini terang-terangan, akan tapi kalau kita tidak terang-terangan, kita sembunyi-sembunyi, Allah tidak melihat kita. Kemudian yang lain mengatakan, "In kana Allah yasma'una 'inda ma najhar fa innahu yasma'una idza asrarna." Jika Allah Subhanahu wa taala melihat kita di saat kita berterang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala juga tentu melihat kita di saat kita bersembunyi-sembunyi, bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah kisah tersebut turun ayat Al-Qur'an, "Wa ma kuntum tastatirun ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ." وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ. Allah mengatakan bahwasanya mereka ini tidak bersembunyi. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. Mereka tidak bersembunyi dari anggota tubuh mereka. Mereka tidak menyadari bahwasanya anggota tubuh mereka ini akan bersaksi atas mereka di hari kiamat. Telinga mereka, tangan mereka, kulit mereka, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mereka lupa bahwasanya semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka di saat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum dhannukum alladzi dhannantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dugaan mereka ini bisa menjadikan mereka ini hancur. Ardakum, ahlakakum, asqatakum, menghancurkan mereka dan menjadikan mereka termasuk dari orang-orang yang merugi. Lihat ayuhal ikhwah, bagaimana seorang bisa lalai, lupa bahwasanya tangannya akan bersaksi, bahwasanya matanya akan bersaksi, telinganya akan bersaksi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Innakum mad'uuna yaumal qiyamati mufaddamatan afwahukum bil fidam." Mufaddamatan murabbatah. Sesungguhnya kalian akan datang hari kiamat, kalian akan datang di hari kiamat dan mulut kalian ini akan terikat. Mufaddamatan afwahukum bil fidam. Fidam adalah ikatan yang biasa ditaruh di tempat air, kirbah, di kirbah. Apa itu namanya? Tempat air yang dari kulit, kemudian diikat. Innakum mad'uuna yaumal qiyamati mufaddamatan afwahukum bil fidam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah qala di sini dalam bahasa digunakan terhadap perkataan dan juga digunakan terhadap isyarah. Maka maknanya menjadi asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada
pahanya ila fakhidhihi, mengatakan bahwasanya anggota tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan. Sayyiduna Abdullah bin Zubair dikisahkan bahwasanya beliau ketika kakinya ingin dipotong karena ada suatu penyakit di sana sehingga harus dipotong, dan kakinya itu dipotong, kakinya dipotong dalam keadaan dia bersujud, dalam keadaan dia sholat, sehingga tidak terasa. Dan ketika selesai dipotong kakinya, kemudian Sayyiduna Abdullah bin Zubair ini mengatakan, khudhu hadhil qadam wadfinuha, ambillah kaki ini dan kuburkanlah. Ushhidullaha anni lam akhtu biha ilal haram, saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kaki ini tidak pernah saya gunakan untuk melangkah kepada suatu keharaman. Ayuhal ikhwah, kami tidak meminta kita semua untuk tidak bermaksiat, tidak. Semua manusia pasti pernah bermaksiat. Semua manusia urdatun lil ma'asi. Semua manusia pasti bisa melakukan kemaksiatan. Mungkin untuk melakukan kemaksiatan. Akan tetapi, jika kita menghadirkan di dalam hati kita ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, selalu melihat kita, maka kemaksiatan tersebut akan menjadi sedikit. Jika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hati kita, kita menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, melihat kita, maka kemaksiatan tersebut akan menjadi sedikit. Dan sungguh manusia ini pada hari kiamat akan berharap bahwasanya umurnya itu lebih pendek. Kenapa? Karena ia tidak mampu menahan hisab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Abdul A'la Asy-Syami, al-umru yanqusu wadh-dhunubu tazidu wa tuqalu atharatul fata fayaudu hal yastati'u juhuda dzambin wahidin rajulun jawari'uhu alaihi syuhudu wal mar'u yus'alu an sinihi fayashtahi taqlilaha anil mamati yahidu. Al umru yanqusu, umur ini selalu berkurang, wadh-dhunubu tazidu, dan dosa-dosa selalu bertambah. Hal yastati'u juhuda dzunuba dzambin wahidin, apakah mungkin bagi seorang untuk mengingkari perbuatan yang telah ia lakukan di dunia? Rajulun jawari'uhu alaihi syuhudu, yang mana semua anggota tubuh mereka bersaksi atas kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia. Wal mar'u yus'alu an sinihi fayashtahi, dan insan ini ditanya tentang umurnya, maka dia berharap agar umurnya ini lebih pendek, agar dia tidak merasakan hisab yang panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami sebelumnya merasakan, ayuhal ikhwah, kami meyakini bahwasanya dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetap menjadi dosa kecil. Dulu kami meyakini bahwasanya dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, akan tetap menjadi dosa besar. Sampai kami menemukan kalimat dari ahli ilm, dari para ulama yang mengatakan, innalladzi ya'sillaha fil khalwah fa inna dzambahu minal kaba'ir walau kana minas saghair. Sesungguhnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri, maka dosanya adalah dosa besar biarpun yang dilakukan adalah dosa kecil.
Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Ightirafil Kabair mengatakan bahwasanya kabair adalah izharu zayyis salihin fil mala' wa intihaku maharimillahi walau saghaira fil khalwah. Dosa besar adalah ketika kita menunjukkan kepada manusia, di saat kita bersama manusia, kita menunjukkan bahwasanya kita ini orang yang taat, kita ini wali, kita melaksanakan sholat di saat kita bersama manusia. Akan tapi di saat kita sendiri, kita menghancurkan batas-batas yang telah Allah berikan. Kita melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia bersama manusia, dia sholat, memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah dan seterusnya. Akan tapi ketika hanya ada dia dan Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah bab ini Sayyiduna Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dua hadis, hanya dua hadis yang akan kita sebutkan insyaallah, kemudian kita selesai. Dan sebelum kita menyebutkan dua hadis tersebut, perlu kita pahami bahwasanya semua manusia mungkin untuk melakukan maksiat. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita ini orang yang akan selamat dari kemaksiatan. Bagaimana kita melihat kisah Barsiso Al-Abid? Kita semua mengetahui kisah Barsiso Al-Abid. Bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala siang malam. Dia puasa, menyambung puasanya dan seterusnya. Akan tapi bagaimana kematian Barsiso Al-Abid? Barsiso Al-Abid mati dalam keadaan menyembah syaitan. Barsiso Al-Abid mati dalam keadaan kafir, padahal dia adalah orang yang sampai dijuluki Al-Abid, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya ibadahnya, saking banyaknya pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa Barsiso Al-Abid mati dalam keadaan menyembah syaitan? Karena dia merasa dia tidak akan masuk, dia sombong, dia merasa karena dia adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, dia merasa bahwasanya dia tidak akan terjerumus kepada kemaksiatan, sehingga dia sedikit demi sedikit membuka pintu kemaksiatan sampai akhirnya dia mati dalam keadaan bersujud kepada syaitan. Maka tidak boleh dari kita merasa bahwasanya kita selamat. Oh, saya santri, saya banyak ibadah, saya di pondok pesantren, berarti saya tidak akan melakukan kemaksiatan. Tidak. Barsiso Al-Abid, orang yang dijuluki Al-Abid sekalipun, dia karena dia merasa bahwasanya dirinya tidak akan jatuh kepada kemaksiatan, sehingga dia akhirnya terjatuh kepada kemaksiatan. Maka hendaknya kita selalu waspada dan menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan bahwasanya kita ini berada dalam satu sirat. Kita berada dalam satu jembatan, yang mana jembatan tersebut kita lalui, di samping kanan kirinya ada tembok yang besar. Bayangkan ayolah ikhwah, kita ada satu jembatan dan di kanan kiri kita ini ada tembok yang besar. Dan di tembok tersebut ada pintu-pintu. Kemudian dari atas dan dari depan ada orang yang memanggil kita. Nabi mengatakan bahwasanya as-sirat ini adalah, jembatan ini adalah al-Islam. Kemudian tembok yang ada di kanan kiri kita adalah maharimullah, atau batas-batas yang Allah berikan, yang ketika kita melewati tembok tersebut maka kita telah masuk kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tembok tersebut ada pintu-pintu yang terbuka, mufattahatan abwabuhu, terbuka pintu-pintunya, dan pintu-pintu ini adalah pintu kemaksiatan.
Dan di pintu yang terbuka tersebut terdapat sitar. Terdapat sitar, hordeng. Dan ketika ada seorang yang ingin masuk ke dalam pintu kemaksiatan tersebut, maka Al-Quran mengingatkan kita, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Waihak, jangan kau buka pintu itu. Jangan kau buka pintu yang sudah terbuka. Jangan kau buka hordengnya. Pintu kemaksiatan terbuka. Artinya siapa saja bisa berbelok untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ketika kemaksiatan tersebut ingin dilakukan, Al-Quran memanggil, kata Rasulullah SAW, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwasanya ketika kita membuka sitar, kita membuka hordeng kemaksiatan, kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak. Akan Nabi Rasulullah mengatakan, jika kita telah membuka hordeng kemaksiatan, maka tidak ada pilihan selain kita akan jatuh kepada lubang kemaksiatan tersebut. Artinya jika kita, seseorang mungkin membuka HP, membuka YouTube, membuka Google untuk mencari maklumah, untuk mencari pengetahuan. Akan tapi mungkin di saat dia mencari, terlihat di antara video-videonya, terlihat gambar-gambar atau video-video yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan video tersebut. Tidak ridho jika kita melihat video tersebut. Maka lihat, Al-Quran mengatakan, waihak la taftahu fa innaka in taftahu fa innaka in taftahu taliju. Jangan dibuka, kata Al-Quran, jangan dibuka. Kalau dibuka maka tidak ada pilihan kecuali ente akan masuk kepada maksiat yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Kemudian di ujung jembatan tadi, di ujung jembatan ada yang memanggil kita juga. Rasulullah mengatakan yang memanggil kita adalah al-wa'idhu fi qalbil mu'min. Adalah suatu nasihat yang berada dalam diri seorang mukmin. Artinya seorang mukmin di dalam hatinya ini ada penolakan sebenarnya. Jika melakukan kemaksiatan, sebenarnya di dalam hatinya ada penolakan. Dan di ujung sana adalah al-wa'idhu fi qalbi kulli mu'min. Al-hadis, hadis terakhir ayol ikhwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'lamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsala jibala tihama. Inni la a'lamu aqwaman, sungguhnya aku mengetahui ada sejumlah kaum min ummati, dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tuna yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan, dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan bacaan Al-Qur'an, amsala jibala tihama. Hasanat ini sangat banyak. Amsala jibal, jibal bukan jabal, jabal satu gunung, jibal gunung yang banyak. Amsala jibal tihama bidha, sangat banyak, dengan kebaikan yang sangat banyak datang pada hari kiamat. Akan tapi apa Rasulullah katakan? Fayaj'aluhu Allahu haba'an mansura, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal-amal ini haba'an mansura, bertaburan, tidak ada artinya. Artinya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Thauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Sayyidina Thauban ketika mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini, sudah melakukan banyak kebaikan, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Thauban takut. Sayyidina Thauban kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, tolong kasih tahu siapa mereka. Kami takut, kami termasuk dari mereka yang banyak amal akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Allahu akbar. Dia qiyamul lail seperti yang kalian lakukan. Dia pada malam hari dia juga melakukan qiyamul lail. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tapi mereka ketika mereka sendirian, ketika hanya mereka dan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada teman-temannya, tidak ada gurunya, tidak ada muridnya, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan rugi. Dia datang dengan puasa, datang dengan qiyamul lail, datang dengan Al-Qur'an, datang dengan yang lain-lain, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap amal-amal dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu merasa bahwasanya diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kemaksiatan, menjaga anak-anak kita dari kemaksiatan, menjaga santri-santri kita dari kemaksiatan, menjaga orang-orang tua kita dari kemaksiatan, menjaga guru-guru kita dari kemaksiatan, menjaga semua orang yang mencintai kita dan membenci kita dari kemaksiatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron kami haturkan kepada Al-Ustadz Nuryadi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan akhirnya saya Muhammad Rafli Suwanda selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas, mohon maaf, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.